Mulai dengan istighfar, Fatihah, ta'awuz 3 kali. Itu caranya. Ditutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu kan nggak mau zikir panjang-panjang tuh, takut pegel. Nah ini zikirnya pendek cuma berat, tapi ini bisa diulang. Misalnya mau 3 kali, 70.000 kali itu kali 3. Bisa begitu. Nah kalau pasangan kita mau berangkat kerja, kita bacakan ini, kita katakan, ya Allah kirimkan malaikat pelindung ini untuk suamiku. Anak kita mau pergi berangkat, merantau, mau sekolah, katakan begitu. Dan hadis ini Imam Abu Daud tidak mengomentarinya, berarti hadis ini menurut beliau salih. Salih itu sama dengan hadis Hasan. Hasan ini ada namanya hadis sahih, benar. Ada hadis dhaif, lemah, gak dipakai kecuali untuk amalan tertentu. Ada yang di tengah-tengah antara itu, namanya hasan. Jadi sahih, hasan, dhaif. Nah ini namanya hasan, bagus tapi hadis yang bagus diamal. Nah silakan diamalkan itu. Ini amalan ulama-ulama kita dari dulu. Kalau kita ini meninggal punya amalan ini, dia sudah jaga kita bersyukur. Nanti kalau kita ditanya mungkar nakir, dia bantu jawab, nih Tuhan kamu yang dibaca di ayat ini. Jadi isi dari ayatnya apa? Wallahu allazi la ilaha illahu huwa, dialah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali dialah Allah. Ya. Dialah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu. Jadi intinya ada di la ilaha illallah. Baru asmaul husna yang paling inti. Asmaul husna yang inti ada di situ. Baca ini insya Allah dijaga. Rumahnya dikunjungi malaikat tiap hari. Malaikat itu dia sip-sipan kayak ini tentara, polisi, security, semuanya itu kan pakai sip-sipan. Orang kantor juga sama. Ada sip sore, sip pagi. Malaikat juga begitu. Nah, kalau kita baca pagi, datang yang baru. Karena yang sore datang lagi yang lain. Begitulah nanti dia naik, muter. Tapi aneh hari ini, spirit ajaran begini dianggap oleh sebagian orang yang mengerti bisa mengundang khadam jin. Pernah dengar khadam nggak? Khadam ini pelayan jin. Kalau orang Padang tuh bilangnya kuan. Kalau orang Jawa sama kayak orang Arab, khadam, jin pelayan. Dia nggak benar, yang datang itu malaikat penjaga ayat itu dan menjaga siapa yang membacanya. Gitu. Nah, kenapa malaikat menjaganya? Karena berisikan la ilaha illallah. Yang pertama, yang kedua berisi asmaul husna. Maka satu asmaul husna itu ribuan malaikat. Itulah sebabnya kalau ada majelis asmaul husna, ini ijazah kedua nih, Cang. Ijazah ngamalin asmaul husna. Ibu kan suka mengiramakan wirid zikir nih. Udah berirama, dapat pahala, dapat power di situ, itu asmaul husna. Iramanya boleh dari mana aja. Ini saya dapat dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, dan ini diamalkan oleh murid beliau di Jakarta, namanya Syekh Abdul Hamid Ad-Dari. Sekarang beliau udah meninggal, yang nerusin murid anaknya dan plus muridnya, Kiai Zakwan. Kiai Zakwan ini kira-kira 10 tahun lah di Mekah belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kami datang waktu haul Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, itu zikir kulhu 1000 kali. Dan terus baca asmaul husna, nikmatnya bukan main. Orangnya santai aja hidup, santai, tapi Allah berkahi. Syekh Muhammad Zakwan, muhajir di Bekasi, itu sama ngamalin asmaul husna juga. Jadi murid-muridnya Syekh Yasin itu orang kita tinggal di Mekah, muridnya itu ada di timur, di barat ada.
Di Arab, orang Arab bangga berguru kepada beliau. Tapi orang kita, asalnya Padang, cuma orang Padang nggak kenal dia, kecuali beliau udah meninggal. Yang kenal dia orang Betawi, ya orang-orangnya Cang Nandar ini. Saya hitung tuh murid Betawinya banyak banget. Orang Betawi tahu, orang Jawa ngerti, orang Madura, orang Lombok, orang Kalimantan itu ngerti siapa beliau. Orang Palembang, orang Padang, ya nggak beberapa sih yang ngerti. Ketemu saya seorang guru, dia waktu musim haji tahun 80-an pernah ketemu saya Yasin, tapi nggak ngerti ijazah, nggak ngerti amalan. Jadi orang nggak ngerti, kirain itu orang biasa-biasa aja gitu. Ya. Nah, nanti setelah baca ayat ini, atau mungkin buat majelis khusus, baca Asmaul Husna. Yang tadi itu cuma beberapa asma, nama. Asma itu nama ya. Kalau Asmaul Husna ada berapa? Nah, ini bisa jadi cemilan kalau lagi puasa. Kan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Cemilannya apa? Asmaul Husna. Nah, cara ngamalkannya bisa diambil satu, diulang-ulang, bisa dibaca semua. Nah, ini alarmnya baru bunyi. Saya udah nyampe sini. Alarm bangun tidur ini. Ya. Betok-betok sama begitu ya. Jadi Nabi mengatakan Inna lillahi mi'ata bukan begitu kalimatnya. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah punya minimal 99 nama yang terindah. Namanya banyak. Nama Allah itu banyak sekali. Di dalam nama itu ada nama. Dan nama itu indah-indah. Nah, disebut Husna. Jadi apa arti Asmaul Husna? Husna itu sama dengan Hasan. Hasan bagus atau indah. Nama-nama yang bagus, indah. Kalau dicek di situ, isinya itu lebih banyak nama-nama kasih sayang. Jadi Allah yang menyeramkan itu jarang sekali. Tapi sekarang kenapa orang beragama kok menyeramkan sekali? Tegas-tegas, kasar-kasar. Ini gak paham nama Allah, gak kenal Allah orang begitu. Kita sesekali betul tegas, tapi jangan ketegasan. Makanya dalam kelembutan ada ketegasan. Dalam ketegasan itu harus ada kelembutan. Itulah hak warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa tadi? Allah mempunyai minimal berapa nama yang indah? 99. Man ahsaha dakhala jannah. Biasanya orang terjemahin cuma satu kata. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Enak amat. Kalau begitu mah handphone masuk surga duluan. Karena handphone kita ada Asmaul Husna. YouTube masuk surga kali ya. Karena di YouTube banyak Asmaul Husna. Enggak begitu pemahamannya. Ahsa beda dengan hafizah. Ahsa itu pertama membaca aja. Siapa yang membacanya maka dia masuk surga. Oke, mungkin bagiannya apa kayak di surga ntar ya. Yang kedua menghafal. Yang ketiga habis kita baca, kita hafal, kita apa biasanya? Belum amalin dulu, pahami dulu maknanya. Beda Rahman wa Rahim apa bu? Itu mah sama, kasih mas sayang. Kan itu terjemahan Kementerian Agama. Apa beda Rahman wa Rahim? Apa bedanya? Mau dikasih tahu. Nah itu namanya memahami isinya. Rahman itu kasih sayang. Kedua, kasih sayang ke semua makhluk Allah. Dari awal penciptaan alam sampai akhir penciptaan alam. Baik itu manusia ataupun jin, malaikat, kucing, anjing. Nah, itu kan ada orang nabrak-nabrak anjing kan kemarin. Ya, itu nggak ada Rahman di kolbunya. Pokoknya pernah kesini ya. Enggak, saya bukan antum yang undang ya. Bangga dia nabrak anjing. Dia nggak tahu di anjing itu ada Rahmannya Allah. Ya, ada Rahman Allah di anjing.
Masih ingat dulu perempuan, mohon maaf ya, PSK, karena dia kasihan melihat anjing kehausan, dia ambilin air. Diampuni Allah nggak? Diampuni. Apalagi ibu ngasih suami minum, itu Allah lebih sayang lagi. Bayangkan anjing najis. Anjing najis itu kan bukan kehendak dia. Kehendak anjing gak ada yang mau jadi najis. Bukan karena dia najis kemudian boleh ditabrak, gak ada kajiannya begitu. Gak ada kajiannya begitu. Ya, gak ada dia punya Rahman. Maka Rahman ini sayang kepada semua makhluk. Bahkan yang tidak beriman pun kita kasihan. Nah itu Rahman. Kalau ada ulama wali Allah, dia dapat pancaran Rahman di kolbunya, maka dia akan sayang ke semua orang. Nanti dikira sesat sama orang. Itu Gus Dur orangnya. Gus Dur itu saking sayang sama semua orang, dia nggak ada benci. Sampai orang Cina bilang dia bebas Cina. Orang Yahudi itu senang sama dia. Sampai orang ngira dia itu kafir. Dan saya dulu punya guru mengkafirkan dia. Kita ikut-ikutan juga mengkafirkan Gus Dur. Ketemulah murid-muridnya menceritakan bagaimana Gus Dur itu memancarkan nama Allah Ar-Rahman. Baru kita taubatnya, dan itu susah sekali taubatnya karena masuknya di pikiran. Sesuatu yang rusak di pikiran itu lebih susah ngabisinnya daripada luka di badan. Luka di badan 3 hari beres. Tapi kalau rusaknya di pikiran, harus sekian guru dulu menterapi otak saya baru benar. Alhamdulillah Allah selamatkan ya. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus untuk kekasih-kekasihnya dan orang beriman. Itu namanya berarti sebenarnya nih ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang ke seluruh makhluknya dan khusus untuk orang beriman. Gitu artinya ya. Kalau digabung Rahman dan Rahim. Jadi makna ketiganya apa? Ahsaha, memahami makna nama. Yang keempat, apa yang keempat? Baru mengamalkan. Mengamalkan itu gini, meniru nama-nama yang indah, itu mengamalkan. Jadi yang keempat itu menirukan. Jika Allah Rahman, kita tirukan Rahmannya. Maka kita nggak benci ke tetangga non-muslim karena dia mungkin hidayah belum sampai kepadanya, ya kan? Kita nggak benci kepada orang yang kafir karena barangkali dia belum dapat itu. Siapa tahu besok dia dapat hidayah, kita jadi kafir, ya kan? Nggak tahu juga. Maka jangan GR dulu kalau udah beriman, siapa tahu mati kafir. Nah, hati-hati di situ. Nah, ini makna dari ahsaha. Pertama apa tadi? Membaca. Terus yang kedua menghafal. Yang ketiga memahami. Yang keempat mengamalkan nama sifat-sifat atau nama-nama yang bagus di situ.